apa? Kegiatan. Yang keenam, kembali ke produk usaha yang Bapak Ibu mau buat, mau bikin. Sini. Kalau produksinya misalnya kos-kosan atau apa tadi? Warung nasi misalnya, atau keripik selai, maka produknya adalah itu yang disebut, ditulis. Kemudian penjualannya adalah barang apa aja yang kita jual. Kalau kita buka warung nasi atau warung bakso, yang dijual apa aja? Bakso, terus gorengan, lalu minuman. Nah, itu ditulis. Yakinkan bahwa produk itu bisa kita jual. Bisa kita jual. Pantan bisa tulis. Nah ya. Oh ini di samping itu buat nulis nomor 2. Oh iya, 6, 1, 2, 3. Baru kali ini trainer itu ngomel sama peserta baru kali. Perlu saya bacain ya sih? Sip. Itu baru yang pertama Bapak Ibu. Baru yang pertama. Ada yang kedua tuh, ada jasa yang ditawarin nggak? Seringkali ada usaha kita lupa nih, ada sesuatu yang menghasilkan. Misalnya, tadi Mas Dani usahanya apa? Domba. Yang domba jangan ke saya dong, kesana aja. Kayaknya serem banget. Apa? Domba. Terbangnya luar biasa. Ternaknya domba. Yang dijual apa aja? Susu. Terus? Daging. Ada 5 produk tuh. Ya. Maka produk yang di atas ada 5. Terus punya jasa yang dijual nggak Mas Dani? Ada. Jasa apa? Marketing. Jasa pelatihan. Jasa Terus? pelatihan. Jasa yang lain. Teman-teman nanti kalau di rumah cari jasa yang bisa dijual. Misalnya tadi kita contohnya bakso, keripik selai, rumah makan, warung makan ya. Apa ada jasa yang bisa kita jual nggak di situ? Ada. Jasa apa? Jasa antar. Hai, Jasa kita antar. jadi konsultan untuk usaha kita. Kemudian jual tambahan bahan. Yang ketiga ada jasa lain nggak? Ada. Kayak saya punya warung makan, Nah, itu dia jasa penitipan produk yang berbeda. Misalnya jasa titip kacang, jasa titip telur asin, jasa titip kerupuk. Bahkan kalau perlu, warung makan kita jangan gede-gede, kecil. Ada sisa ruangan, sewakan, disewakan. Clear di sini? Clear. Jangan banyak-banyak. Bilang aja kalau datang Pak, mohon maaf, Bapak bisa nggak saya antar ke rumah? Itu maksudnya mengusirnya supaya nggak di tempat kita. Aduh. Serius. Waktu saya dari dinas itu sampai dimodali oleh beberapa bank. Kenapa? Karena warungnya kecil, biayanya rendah. Kemudian pelayannya bawa fatwa yang kita kasih dengan bismillah aja dia mau. Untungnya besar. Untung. Sampai sini ada yang mau ditanya? Ibu mau nanya? Dan tadi ngeliatin saya mau. Yang ketujuh. Yang ketujuh ini yang penting. Tadi saya di situ juga ngitung-ngitung. Wah, kalau saya ternak berapa lama naik kembali? Kalau saya punya usaha baru berapa lama kembali? Ini yang wajib menjadi catatan utama setelah 1 sampai 6. Ini wajib catatan utama. Karena kalau kita punya modalnya balik apa enggak? Kalau kita minjem, meskipun sangat tidak disarankan kalau kita usaha minjem ya, kecuali kalau udah berkembang sedikit ya. Tapi kalau minjem, ingat ada
ada satu bank yang sangat peduli terhadap kita. Bank apa itu? Bank Mandiri. Jangan nengok ke yang lain dulu ya. Pemasukan utamanya apa? Yang udah pasti jualan produknya. Yang kedua, jasanya. Itu wajib kita tuliskan. Kalau nanti dipraktekkan di rumah, bahkan dalam rupiahnya kita tulis. Ada pemasukan lain yang tadi saya bilang. Ada pemasukan lain. Pemasukan lain itu adalah pemasukan di luar produk yang kita bikin. Lainnya. Dropshipping, tahu nggak dropshipping? Tahu. Apa tuh? Nah, sebisa mungkin pemasaran kita, ingat, saya selalu bilang, usaha itu modal perlu. Modal itu perlu. Kalau bisa usaha tanpa modal. Kalau disebut apa kalau usaha tanpa modal? Modal dengkul. Kalau bisa dengkul orang lain. Kalau bisa dengkulnya dengkul orang lain. Maksudnya gimana? Kita jualan, orang lain yang suruh keliling. Ya. Ini ditulis ya. Pemasukan lainnya, jasa konsultasi. Kalau kita punya penitipan anak, kalau kita punya peternakan, kalau kita punya salon kucing. Waktu kita sukses di bulan pertama, kedua, ketiga, orang kan banyak nanya. Nanya pertama gratis, setelah dari mulut ke mulut, tarif. Oke, tarif. Nah, saya kalau pulang ke Jakarta itu, misalkan setiap minggu, hari Minggu dipanggil, bertarif. Kalau hari Minggu per jam 5 juta. Serius, 1 jam 5 juta. Di UIN itu ngundang waktu itu lupa saya sejam atau 2 jam. Tapi karena saya trainer, saya kan terlihat cerdas dan manis ini kan. Jadi waktu saya berdiri 2 jam 10 juta kan. Ini contohnya, saya bilang ini. Serius, 1 jam itu 10 juta. Saya 2 jam itu. Saya bilang begini, Bapak Ibu ada punya masalah nggak? Ada. Oh, pada angkat tangan. Saya kasih nih, masalahnya apa? Ada 3 orang, 19 menit. Kemudian ada yang bisa jawab nggak? Ada. Saya kasih mic-nya. 3 orang, 15 menit, 30 menit. 30 menit. Setelah selesai saya tanya lagi, ada punya masalah nggak? Ada lagi. Kasih 1 jam orang lain yang ngomong. Orang lain yang bicara. Nyuci buat siapa? Itu yang saya bilang, modal dengkul kalau perlu dengkulnya. Waduh, triknya hebat ya Pak ya. Tapi sampai saat ini masih, alhamdulillah masih laris. Mungkin pengaruh dengan wajah kali ya. Ini ya, pemasukan lain, jasa konsultasi. Kalau kita sudah setidaknya berjalan 3 bulan, 6 bulan, ketika mereka tanya biarkan, tapi setelah dari mulut ke mulut, tarifkan. Itu jasa konsultasi. Oke? Sip ya. Yang ke-8, mengurangi resiko usaha. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Yo, gimana caranya supaya resiko usaha bisa berkurang? Cari customer dulu. Menggunakan rumah sendiri tidak menyewa. Oke, 2 jawaban yang bagus ya. Itu berarti paling murah ya. Apalagi supaya nggak beresiko. Mempertimbangkan biaya. Mempertimbangkan biaya. Kayak dosen. Maksud saya, Tadi saya mau jawab. saya Pak. Maksud saya gini, kita memanage keuangannya dulu Iya. sehingga nanti kita pertimbangkan juga mungkin dari apa ya? Maksudnya itu dari kerugian, dari keuntungan. Jadi di situ nanti
apakah kita akan mengembangkan, apakah kita akan mengurangi, jadi kita tahu marketingnya seperti apa. Oke, Ibu mau mencalonkan di wali kota mana Ibu? Udah saya wawancara, iya betul ya. Mengasah skill menjadi lebih bagus lagi, bagus lagi maksudnya. seperti menjahit dan salon. Oke, skill tahu skill? Kaki. Ingat, supaya paling murah tadi gunakan rumah sendiri. Tuh, kemudian tadi apa? Cari customer yang dekat atau cari supplier yang dekat. Supaya tidak beresiko atau risikonya kecil tadi itu. Asah skill supaya produk tidak gagal. Kemudian apalagi tadi? Ditulis biayanya supaya nggak banyak biaya yang banyak keluar ya. C8, yang 9. Nah, kalau tadi udah jelas bahwa kita cari orang yang kita percaya, tulis di sini siapa aja yang bisa dipercaya. Tulis ya, tulis supaya ketahuan uangnya sama siapa. Tulis ya, siapa yang akan menunggu usaha kita. 1 orang boleh? Boleh. 2 orang boleh? Boleh. 3 orang boleh? Boleh. 1, 2, atau 3 itu kita anggap sebagai karyawan. Kalau itu ada, maka resmi kita telah menjadi juragan. Next, yang terakhir. Nah, ini yang terakhir. Oh iya, kalau orang manis itu nggak perlu lama-lama. Yang terakhir, kita harus berkomitmen atau berjanji supaya usaha kita jalan, supaya usaha kita sukses. Apa komitmen kita? Luangkan waktu kita dalam sehari berapa lama untuk memonitor karyawan, memonitor usaha. Kan ada handphone, ada IG, ada Telegram, ada Thread, ada CCTV. Boleh pantau itu. Saya akan memantau usaha saya sehari 1 jam atau seminggu 3 hari. Tuliskan supaya kita yakin bahwa usaha kita langgeng dan sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak usah nanya, nggak usah. Iya. Bapak Ibu enak, Bapak Ibu lagi. Ibu semua enak duduk, saya kan berdiri capek. Tadi kan Ini yang harus ditulis dan ditulis ya. Tulis. Kalau nanti Bapak Ibu pengen melombakan, maka itu dibuat rapi. Nah, nanti dikirimkan linknya. Entah Mas Daru atau Mbak Cynthia atau Mas Ilham akan membuat dikirimkan kemari. Untuk apa? Untuk dilombakan. Yang menang nanti hadiahnya luar biasa. Luar biasa. Berkeliling dunia selama 30 hari 30 hari. Oke, teman-teman semua, para pejuang devisa yang saya banggakan, terima kasih atas partisipasi aktifnya. Doa Bapak Ibu rasanya luar biasa buat perkembangan kita, buat perkembangan Bank Mandiri, buat perkembangan Indonesia, dan buat perkembangan kita semua. Sampai ketemu nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Lukman. Jadi rekan-rekan semua, sudah lapar? Sama ya. Lapar banget saya juga. Lapar banget. Saya kurus tapi Oke, jadi rekan-rekan semua, bisnis masa depan yang tadi dijelaskan oleh Pak Lukman, buatlah sebaik-baiknya. Nanti yang paling baik itu akan ada rewardnya.
dan akan diumumkan pada saat closing Mandiri Sahabatku. Jadi jangan lupa ingat, mungkin tadi udah nyatet ya. Udah nyatet itu poin 1 sampai 10 tuh isinya apa aja ya. Iya. Udah dulu ya. Kalau yang 110 nanti kita akan bagikan ya. Jangan khawatir nanti Iya. lupa lagi gitu kan ya. Itu akan kita bagikan. Terus materi juga tadi yang sepanjang hari ini sama sesi sebelumnya juga kita akan kasih resumenya Tuh. di grup Mandiri Sahabatku 2024. Jadi yang belum gabung silahkan gabung ke grup WhatsApp tersebut ya. Oke, jadi itu aja pesannya untuk bisnis masa depan, dibuat sebaik-baiknya dan akan ada hadiahnya. Oke, kalau gitu kita ada satu lagi ya. Apa ini? Sambil Oh iya, sedikit ya. Ini ada titipan dari kebetulan dari Indonesia. Bapak Ibu OJK di Indonesia tuh minta untuk di remind terus ya. Pasti udah tahu kan ada banyak kejadian-kejadian di sekitar kita beberapa bulan ke belakang di mana terjadi teman-teman yang mungkin datanya ke-hack ataupun mungkin ketipu. Kami dari Bank Mandiri dan mungkin perbankan lainnya semua tidak bosan-bosannya mengingatkan tentang kerahasiaan data pribadi Bapak Ibu semua gitu kan ya. Di mana harus terus berhati-hati walaupun sekarang zaman makin canggih, semuanya pegang smartphone, tahu-tahu ada pesan masuk, ada yang kalau nggak dikenal isinya PDF, isinya APK, itu tidak perlu, jangan sampai di download ya, karena hal itu program itu dirancang untuk mengambil data pribadi Bapak Ibu yang akan digunakan untuk kejahatan gitu ya. Jadi kalau dari OJK itu waspada, back dulu Mas sebentar, itu waspada dengan para APK apps palsu, di back dulu. Ada telepon, kalau ngaku-ngaku dari bank jangan langsung percaya gitu kan ya. Apalagi dia minta data pribadinya gitu kan ya. Sebutkan password, sebutkan PIN nanti ya. Terus ada menang undian halu di sini ya. Tahu ini ada undian nih bisa dapat mobil, segera daftarkan. Gitu, daftarkan, masukin nama, nomor kartu debit, nomor di belakangnya semua dimasukin. Itu sering banget terus kejadian terus, ada yang nanya saya, Pak ini bener nggak? Enggak, udah pasti enggak gitu kan ya. Kalau udah di Facebook tuh walaupun tulisannya lambangnya Mandiri, jangan Mandiri atau bank lain, jangan pernah langsung percaya, konfirmasi aja langsung ke banknya. Rata-rata kalau di Facebook, nemunya di Facebook tuh mungkin kemungkinan palsunya tuh cukup tinggi gitu ya.